Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Agustin Karisma Dewi atau saya biasa dipanggil Ima. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Bimbingan dan Konseling semester 2. Malam ini saya akan mereview hasil belajar dengan materi belajar dan pembelajaran. Pertama, kita akan mulai membahas tentang belajar. Pengertian, belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama, M. Sobri Sutikno. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua, Tursan Hakim. Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku. Yang ketiga, Skinner. Belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlaku secara progresif. 4. Siti Morgan. Belajar adalah suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat atau hasil dari pengalaman yang telah lalu. Yang kelima, Hilgard dan Bauer. Belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi tersebut. Dari keseluruhan pengertian belajar, kita dapat menarik kesimpulan bahwa belajar itu adalah suatu proses dilakukan oleh seseorang atau individu ditandai dengan adanya perubahan perilaku, baik sikap maupun keterampilan, serta nilai positif berdasarkan pengalaman yang telah dialami. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan belajar. Tujuan belajar itu secara umum ada 3. Ini menurut Sadirman. Yang pertama adalah untuk memperoleh pengetahuan. Jadi hasil dari kegiatan belajar dapat ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir seseorang. Jadi setelah memiliki pengetahuan baru, proses belajar juga akan membuat seseorang jadi berpikir lebih baik. Yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan. Keterampilan yang dimiliki setiap individu adalah melalui proses belajar. Penanaman konsep itu membutuhkan keterampilan baik dari keterampilan jasmani maupun rohani. Yang ketiga adalah membentuk sikap. Kegiatan belajar juga dapat membentuk sikap seseorang. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan sikap mental peserta didik yang akan berhubungan dengan penanaman nilai-nilai sehingga menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya. Ciri-ciri belajar. Yang pertama adanya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku di sini ada kognitif, afektif, psikomotor, dan campuran. Perubahan di sini baik yang dapat diamati secara langsung maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Ciri berikutnya adanya perubahan tingkah laku hasil belajar dan pada umumnya ini akan menetap atau permanen. Ciri lain adalah proses belajar umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. Beberapa perubahan tingkah laku yang tidak termasuk dalam belajar adalah karena adanya hipnosa, proses pertumbuhan, kematangan, hal gaib, mujizat, penyakit, maupun kerusakan fisik. Ciri yang terakhir, proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial di suatu lingkungan masyarakat di mana tingkah laku seseorang dapat berubah karena lingkungannya. Menurut Slameto, ciri-ciri perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar adalah yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Yang kedua, bersifat menetap atau kontinu dan fungsional. Yang ketiga, bersikap positif dan aktif. Yang keempat, memiliki tujuan dan terarah. Yang kelima, meliputi segala aspek tingkah laku individu. Jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar ada belajar rasional, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat atau logis untuk memecahkan masalah. Kedua, belajar abstrak, yaitu proses belajar menggunakan berbagai cara berpikir abstrak untuk memecahkan masalah yang tidak nyata.
Yang ketiga, belajar keterampilan, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan gerak motorik dengan otot dan urat saraf untuk menguasai keterampilan jasmaniah tertentu. Yang keempat, belajar sosial, yaitu proses belajar memahami berbagai masalah dan cara penyelesaian masalah tersebut. Misalkan masalah keluarga, persahabatan, organisasi, dan yang lainnya. Yang kelima, belajar kebiasaan, yaitu proses pembentukan atau perbaikan kebiasaan ke arah yang lebih baik agar individu memiliki sikap dan kebiasaan yang lebih positif sesuai dengan kebutuhan atau sifatnya adalah kontekstual. Yang keenam, belajar pemecahan masalah, yaitu belajar berpikir sistematis, teratur, dan teliti atau menggunakan berbagai metode ilmiah dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketujuh, belajar apresiasi, yaitu belajar kemampuan dalam mempertimbangkan arti atau nilai suatu objek sehingga individu dapat menghargai berbagai objek tersebut. Kemudian belajar pengetahuan, yaitu proses belajar berbagai pengetahuan baru secara terencana untuk menguasai materi pelajaran melalui kegiatan eksperimen dan investigasi. Demikian untuk belajar, sekarang kita akan lanjut untuk pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Pendapat lain menyampaikan pengertian pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Ada 4 hal yang terkait dengan teori pembelajaran. Yang pertama, teori pembelajaran harus memperhatikan bahwa terdapat banyak kecenderungan cara belajar siswa, dan kecenderungan ini sudah dimiliki siswa jauh sebelum ia masuk ke sekolah. Yang kedua, teori ini juga terkait dengan adanya struktur pengetahuan, yaitu harus mampu menyederhanakan informasi yang luas, harus mampu membawa siswa kepada hal yang baru, harus mampu meluaskan cakrawala berpikir siswa. Yang ketiga, teori pembelajaran juga berhubungan dengan hubungan yang optimal. Yang keempat, teori pembelajaran terkait dengan penghargaan dan hukuman atau reward dan punishment. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau instructional objective adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Mahner mendefinisikan tujuan pembelajaran sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh peserta didik sesuai kompetensi. Desnoska dan Cavell mendefinisikan tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan spesifik yang dinyatakan dalam bentuk perilaku, yang diwujudkan dalam bentuk tulisan, dan yang menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Pengertian lain menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan mengenai keterampilan atau konsep yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik pada akhir periode pembelajaran. Ini menurut Slavin. Kemudian penyusunan tujuan pembelajaran itu merupakan tahapan penting dalam rangkaian pengembangan desain pembelajaran. Karena dari tahap inilah ditentukan apa dan bagaimana harus melakukan tahap lainnya. Baik, demikianlah review hasil belajar dengan materi belajar dan pembelajaran. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti, karena mengerti bukan tentang kemampuan tetapi tentang kemauan. Terima kasih, selamat malam.